Keselamatan adalah sesuatu hal yang sangat esensi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan firman Tuhan mencatat bahwa keselamatan hanya didapatkan melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat memperoleh keselamatan itu. Firman Tuhan juga mengajarkan pada kita bahwa kita ini adalah anak-anak Bapa di sorga. Oleh Benar, karena itu iman kita harus bertumbuh supaya kita bisa menjadi serupa dengan Yesus dan dalam hidup kita bisa menghasilkan buah yang lebat. Benar, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan ini istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, dan jangan lupa siapapun Anda untuk subscribe melalui channel YouTube kami. Anda tinggal ketik @Anugerah Ministries atau Good News Program. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe karena pada waktu ada video upload yang terbaru, Anda akan mendapatkan notifikasi terlebih dahulu. Dan tentunya diperlukan juga untuk Anda share bersama-sama kepada teman, keluarga Anda, sehingga lebih banyak lagi orang yang akan diberkati melalui episode ini. Ya. Bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke doa@anugerah.net. Benar. Oleh karena itu kita akan menyaksikan langsung saja tayangan yang satu ini. Kepemimpinan di gereja harus berubah dari leadership menjadi fathering. Dari hanya memberi tugas pelayanan, menjadi mentor dan memberi teladan. Supaya gereja menciptakan putra-putri Bapa di sorga, bukan sekedar jemaat biasa. Pastor berkhotbah kepada jemaat dari atas mimbar, tapi Bapa mendampingi anak-anaknya untuk menang dari masalah mereka, dan hidup berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di episode Good News kali ini, narasumber kita adalah Timothy Parengkuan. Apa yang diucapkan dari mulut Tuhan itu menjadi satu sumpah, menjadi satu sumpah yang dia sendiri sudah ucapkan. Kemudian dimeteraikan pula sumpah itu dengan perjanjiannya lewat darahnya. Bagi orang yang dibukakan, orang itu layak untuk menerimanya dan untuk mengalaminya. Seorang anak Tuhan yang merupakan founder dari Restoration Community. Komunitas yang memiliki tujuan untuk membangkitkan generasi yang bersinar dan berfungsi sesuai rupa dan gambaran Kristus, serta menjadi partaker dalam agenda Bapa, khususnya bagi bangsa ini. Mau belajar lebih lagi mengenai fathering dan sonship? Saksikan pemaparan selengkapnya hanya di Good News Program. Saya rasa hadirat Tuhan itu begitu kuat. Kemudian Tuhan mulai berbicara lagi bahwa aku memanggil engkau untuk satu maksud dan tujuan. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Ya, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami. Topik kita hari ini adalah sonship. Kita percaya melalui topik ini akan menjadi berkat buat Anda. Oleh karena itu menampilkan seorang narasumber yang pasti akan jadi berkat buat Anda, yakni Pendeta Timothy Parengkuan. Silakan, Deb. Ya, shalom Pak Timothy, apa kabar? Baik-baik, puji Puji Tuhan. Tuhan ya. Ya, senang banget Pak akhirnya Bapak bisa tampil di Good News Program pada hari ini. Kehormatan Iya. buat kita semua nih ya. Akhirnya setelah saya sering menyaksikan lewat tayangan TV. Oh gitu Oh, ya. ya, puji Beberapa Tuhan. kali saya juga nonton YouTube channel atau Facebook Live yang Bapak lakukan loh. Oh, haleluya. Ya. Nah, mau berkenalan dulu sama Pak Timothy Parengkuan, bisa Iya. diceritakan tentang keluarganya, istri dan anak-anak, silakan Pak. Saya adalah lahir dari keluarga yang sangat mengasihi Tuhan. Orang tua saya juga melayani Tuhan. Mereka menggembalakan satu gereja di Bekasi. Tapi saat ini papa saya sudah dipanggil Bapa di sorga, pulang ke sorga. I see, ya. Dan saya adalah dari 6 bersaudara, saya nomor 3. Nah kalau bercerita tentang bagaimana mulainya perjalanan hidup saya,
Kalau saya teliti baik-baik, memang kalau namanya panggilan Tuhan gak kemana-mana gitu. Saya dimulai dari music ministry, dari seorang worshiper, Wow. ya, penyembahan terus menerus. Sampai satu ketika sambil saya menyembah, beberapa kali ada pernyataan-pernyataan yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya bagikan gitu. Kemudian pada satu kesempatan, ini satu pengalaman buat saya yang berharga sekali. Tuhan mengunjungi saya di kamar saya pada waktu itu. Wow. Nah, pada saat itu saya belum menikah. Usia berapa, Pak? Itu sudah lama juga ya. Udah kisah ini, kejadian ini mungkin udah 20 tahun yang lalu. Oh gitu. Sudah 20 Oke. tahun yang lalu. Jadi Terus ini kemudian? perjalanan hidup saya, akhirnya bagaimana saya menjadi seorang pengkhotbah dan akhirnya punya komunitas yang namanya City Shakers Community, yang sekarang saya sebut juga Restoration Community Ministry gitu. Maaf Pak, waktu tadi Bapak cerita bertemu sama Tuhan itu di kamar Bapak, apa pernyataan Tuhan saat itu? Jadi waktu saya sedang dalam keadaan, karena saya sudah tahu sebenarnya ada panggilan Tuhan yang dia sudah berbicara dalam hati saya bahwa one day saya akan betul-betul terjun secara full time. Karena pada waktu itu saya selain sebagai musician di gereja penyembah, saya juga kerja sebagai konsultan waktu itu. Saya kerja sebagai konsultan yang bergerak di bidang HRD, Ya. Human Resources. Nah, saya sudah rasa tuh bahwa akan ada satu panggilan. Nah, satu ketika di malam hari kurang lebih 2:30 pagi, itu hadirat Tuhan masuk di dalam kamar saya dan saya mendengar satu suara yang audible. Memanggil nama saya 3, karena saya setengah sudah mau ketiduran waktu itu. Iya. Jadi suara itu berbicara di telinga kanan saya secara audible, memanggil nama saya terbangun. Kemudian saya terbangun, saya rasa tuh hadirat Tuhan itu begitu kuat. Kemudian Tuhan mulai berbicara lagi bahwa aku memanggil engkau untuk satu maksud dan tujuan. Kemudian setelah saya mulai sadar, karena saya teringat bagaimana Samuel pada waktu itu menerima panggilan. Iya. Saya pikir, oh ini mungkin seperti itu, karena saya yakin Tuhan bisa pakai cara-cara seperti itu lagi di zaman Iya. kita seperti Pasti, ini. ya. Jadi waktu saya membuka hati, saya bilang, Tuhan apa yang kau mau nyatakan? Saya dapat penglihatan seperti ada gulungan kitab yang terbuka, lalu itu seperti scroll itu terbuka terus sampai ke bawah. Seperti di kitab Wahyu dong ini berarti. Kurang lebih Iya, ya. iya, iya. Ada gulungan kitab yang terbuka seperti turun ke bawah dan membuat saya penasaran, apa ini? Apa ini? Lalu suara itu mulai berbicara tentang hari-hari yang akan datang yang ada hubungannya dengan pemulihan segala sesuatu. Wow. Ya. Pemulihan segala sesuatu. Tapi Tuhan minta kesediaan saya. Tuhan minta saya untuk secara sepenuh waktu untuk menyerahkan hidup saya. Akhirnya singkat cerita, saya pun waktu itu kan belum menikah. Saya minta tanda Tuhan, kalau Tuhan mau bawa saya kepada satu pelayanan yang penuh, Ya. maka tentunya pasangan hidup yang Tuhan berikan harus mengkonfirmasi. Supaya nggak jomplang ya. Iya, Ada harus keseimbangan ya. mengkonfirmasi panggilan saya itu kemana gitu. Betul. Sementara saya tuh terlibat di dalam persekutuan kan banyak. Dengan teman-teman banyak gitu ya. Mereka senang dengan pekerjaan saya sebagai konsultan, karena pada saat itu juga pekerjaan saya sebagai konsultan itu bagus, karirnya tuh bagus. Ya. Tapi waktu Tuhan suruh saya berhenti, nggak ada orang yang bisa ceritakan kepada saya atau memberikan masukan kepada saya bahwa sebenarnya bagianmu adalah melayani secara penuh. Teman-teman saya justru mensupport bahwa kamu karier di dunia marketplace itu bagus, sambil kamu melayani bisa. Nah, singkat cerita, saya ketemulah dengan ini yang akhirnya menjadi istri saya, namanya Maria Tonanova gitu. Wow. Jadi ketika kami menikah, setelah pernikahan itu mulailah pelayanan itu terbuka. Yang tadinya saya menyembah, mulai Tuhan suruh saya untuk khotbah dari satu gereja ke gereja yang lain, sampai akhirnya tahun 2006 satu kali, ya ini memang kesaksian yang mungkin nggak ada pada orang lain, tapi saya bisa rasa bahwa tuntunan itu begitu jelas. Pada waktu itu setelah saya menikah tahun 2004. Ya. Saya menikah Jadi tahun 2004. menikah dulu terus Bapak baru masuk dalam panggilan Menikah sepenuh dulu. waktu itu. Tapi sebelumnya memang saya sudah melayani. Namun waktu setelah saya menikah, sekitar tahun 2005 pertengahan sampai 2006, saya disuruh kosongkan pelayanan. Kosongan pelayanan. Iya, jadi pelayanan yang karena waktu itu saya pelayanan hampir setiap hari. Ada melayani selain hari Minggu, ada pelayanan office ministry, ada juga pelayanan kaum wanita, dewasa muda, kebaktian kesembuhan ilahi dan hampir satu minggu. Tapi satu ketika Tuhan berbicara dengan jelas, berhenti semua pelayanan. Karena pelayanan yang sudah terschedule 1 tahun saya harus berhenti. Wow. Kira-kira kenapa itu Pak? Karena Tuhan mau bawa saya kepada satu pelayanan yang baru.
Oke. Oh, I see. Ya. Jadi harus dikosongkan dulu Ya, harus. untuk Tuhan Jadi, bisa bekerja untuk dimensi yang lebih Iya, tinggi. untuk sesuatu Ya. yang baru gitu ya. Ya. Ketika untuk sesuatu yang baru, saya waktu itu masih, Tuhan ini gimana? Saya sudah melayani, waktu saya menikah saya tahu panggilan saya semakin jelas. Tetapi kok di dalam perjalanan ini ada hal-hal yang memang Tuhan harus kosongkan semua. Ya. Dan saya juga minta tanda. Ada satu tanda, satu gereja tiba-tiba ini bilang begini kepada saya, Pak, kami ini sedang mengadakan satu pembaharuan di kita punya organisasi dan jadwal khotbah. Pak Timi gak keberatan ya kalau jadwal yang kami sudah jadwalin 1 tahun kita clearkan dulu. Karena kita lagi mau atur ulang penjadwalannya. Itu buat saya satu tanda. Konfirmasi Setelah saya dari bilang, Tuhan. wah berarti betul. Saya harus Batalkan batalkan semua semuanya. pelayanan yang sudah ada sampai 2006. ke depan. Wow. Jadi 2 tahun ya dibatalkan. 1 tahun. 2004 sampai 2006. Enggak, 2004 saya menikahnya. Oh, oke. 2005 pertengahan, Oke. mau masuk ke 2006, di situ saya harus berhenti total 1 tahun. Oke. I see. Ya. Jadi nggak ngapa-ngapain tuh 1 tahun. Ya, nanti kita sambung ya Pak ceritanya. Oke. Nah, pemirsa seru sekali kan ya. Jadi ini Pak Timothy pernah punya pengalaman pribadi sama Tuhan, suruh kosongkan semua jadwalnya karena Tuhan mau bawa dia ke dimensi yang lain. Dimensi seperti apa? Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Selama 3,5 tahun, Yesus selalu memperlihatkan antara dia dengan Bapaknya. Bapaknya. Dia Iya, dengan iya, Bapaknya. iya. Dia dengan Bapaknya. Dia I dengan see. Bapaknya. Sehingga waktu di jemaat mula-mula, para rasul bisa melihat contoh itu. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Masuk. Pak, bos. Nih, cobain deh. Look so good nih bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri. Enak. Beda sama kita yang jomblo. Si lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Sayur apa yang besar? Dino sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Anda masih menyaksikan kami di Good News Program. Topik kita hari ini sonship. Langsung kembali kepada narasumber kita Bapak Timothy Parangkuan. Nah, boleh dilanjutkan ceritanya Pak. Jadi setelah dikosongkan 2 tahun itu, lalu Tuhan mintanya bagaimana? Setelah itu, karena saya biasanya hampir setiap hari pelayanan dan khotbah, apa yang saya rasa ini harus dibagikan, saya bagi. Waktu saya harus berhenti selama 1 tahun, jadi 1 tahun itu saya betul-betul berdiam diri. Tidak ngapa-ngapain, nggak ada pekerjaan, saya harus merendam. Sampai akhirnya Tuhan memberikan satu kejelasan bahwa apa yang saya harus bagikan menggenapi apa yang sudah dilepaskan juga oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Yaitu saya harus fokus kepada yang namanya generasi Tuhan, yang akhirnya menuju kepada sonship. Saya harus fokus ke situ. Sampai sekarang, dari 2006 sampai sekarang, Tuhan suruh saya lepaskan itu. Jadi kalau dulu saya dari satu ke gereja lain, tapi sejak 2006 saya harus ada wadah. Nah, di wadah itulah yang saya harus bagikan secara kontinu. Dari 2006 sampai sekarang. Jadi tema khotbahnya tentang sonship Iya, saja. dipandang Generasi dari ya. segala macam angle. Iya. Ternyata saya menemukan ini sangat dalam. Nah, dan kalau luar kita biasa. lihat nih Pak, di dalam kalau kata-kata bahasa Indonesia menjadi son itu kan menjadi anak atau menjadi putra ya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris mungkin lebih jelas atau lebih gamblang ya. Ada children, ada anak kecil, ada sons yang dikatakan yang sudah dewasa gitu. Nah, Bapak bisa kasih pengertian nggak apa yang dimaksudkan dengan sonship dalam apa yang Tuhan berikan kepada Bapak itu apa? Silakan Pak. Pada umumnya kita orang Kristen cuma tahu istilah anak-anak Tuhan gitu. Betul. Tetapi ketika saya dituntun untuk melihat lebih dalam lagi, yang menjadi target utama adalah bukan sekedar anak-anak Tuhan, tapi level keputraan.
Dewasa ya? Kedewasaan. I see. Bukan, kalau dalam bahasa Yunani bukan teknon tapi huios. Masuk kepada level keputraan. Karena ini ada hubungannya nanti dengan apa yang Tuhan sudah rancang. Ada blueprint tuh. Tuhan kan punya blueprint. Betul. Dan blueprint ini harus segera dijadikan, harus dinyatakan. Jadi untuk istilah anak-anak Tuhan itu, akhirnya Roh Kudus jelaskan itu harus lebih tepat lagi namanya keputraan. Ya. Dan tentunya kalau keputraan itu bukan sekali jadi. Itu harus terus menerus, seperti ketika kita membesarkan seorang anak dari waktu dia masih kanak-kanak, tapi akhirnya dia berangkat menjadi dewasa. Dan ini harus punya fokus yang tertentu. Ya, kalau menjadi secara jasmani kan ada usia nih Pak ya. Maksudnya ada level bayi, kemudian balita, kemudian level remaja, kemudian dewasa muda sampai dewasa penuh. Ya, betul. Nah, kalau dalam kehidupan kita secara jasmani, bagaimanakah proses seseorang agar dia menjadi seseorang yang dewasa dalam Kristus? Kalau secara jasmani kita lihat bahwa seseorang dari anak-anak sampai dewasa secara jasmani nih Pak ya, bukan rohani kan? Rohani. Oh, kalau secara rohani sebenarnya prosesnya mirip dengan natural. Seorang anak-anak akan menjadi dewasa harus ada pendamping, yaitu adalah orang tua. Ya. Ketika orang tua itu beserta dengan anak-anaknya dan terus melihat memantau sampai dia jadi dewasa, itu baru jadi. Nah, yang Roh Kudus singkapkan kepada saya yang ada di dalam kehidupan kerohanian anak-anak Tuhan ini, masih banyak dari orang-orang percaya ini yang tidak punya seseorang untuk mendampingi dia sampai dia masuk kepada level keputraan ini. Ini Bapak bicara tentang mentor dan fathering, orang tua rohani. Fathering, Ya. Karena untuk orang masuk sampai kepada keputraan atau kedewasaan rohani, maka sama seperti natural kita membesarkan seorang anak sampai menjadi dewasa, demikian pula secara rohani. Jadi harus ada yang ngawasin, berikan bimbingan, teguran, didikan gitu ya. Jadi apa yang saya dapat di dalam Alkitab, orang yang mendampingi orang ini sampai menjadi dewasa haruslah menjadi satu figur. Figur rohani bagi orang ini, supaya bukan hanya pelayanan yang diceritakan, tapi ada sesuatu yang diimpartasi. Nah, kalau ada orang yang bertanya, Pak, kan figur saya Tuhan Yesus, bukankah itu cukup gitu, cuman satu itu aja gitu. Iya, kalau kita lihat, kalau ada orang bertanya begitu, kita bisa lihat di dalam Alkitab. Paulus waktu itu perannya sebagai orang tua rohani. Paulus punya anak-anak rohani, dia punya anak rohani Timotius, dia punya Titus, dia punya Filemon, dia punya yang namanya spiritual sons. Ya, dia punya. Tapi ya ada orang-orang yang mungkin karena belum dibukakan pengertian ini, dia bisa bilang, ya kan Tuhan. Tapi kita tidak bisa pungkiri Tuhan itu adalah roh. Tuhan tetap memberikan otoritas kepada seseorang di atasnya. Kalau enggak kita nggak perlu lagi orang-orang lain, kita tidak perlu lagi pembimbing, kita tidak perlu lagi misalnya pendeta, kita nggak perlu lagi. Tapi Tuhan tetap, itu kan di dalam tatanannya Tuhan. Di dalam tatanannya Tuhan. Kalau berbicara tentang sonship berarti harus ada fathership. I see. Jadi apakah harus hal ada. ini juga mirip kalau misalnya saya punya 2 orang anak nih ya, saya menjadi papa mereka dan mereka harus bertanggung jawab kepada saya gitu. Apakah hal itu sama juga Pak? Ada akuntabilitas. Memang nanti ada hubungan yang sangat dekat ya antara mereka. Karena sebenarnya yang diperagakan oleh Yesus, dulu yang saya ketahui bahwa kehadiran Yesus itu untuk menyelamatkan kita. Tetapi selain daripada keselamatan, Yesus berikan satu model hubungan, sampel hubungan. Selama 3,5 tahun, Yesus selalu memperlihatkan antara dia dengan Bapanya. Dia dengan Bapanya. Dia dengan Bapanya. Dia dengan Bapanya. Sehingga waktu di jemaat mula-mula para rasul bisa melihat contoh itu. Akhirnya tim kerasulan di jemaat mula-mula itu menerapkan hal yang sama. Kalau Yesus memperkenalkan ada Bapa, maka kita pun di dalam pergerakan Tuhan kita juga harus lihat. Dan apa yang saya amati, kenapa banyak orang-orang percaya akhirnya tergoyah-goyang ya, hancur hidupnya. Kenapa mereka tidak stabil? Karena tidak ada pendamping mereka. Jadi kalau udah lebih detail lagi, maka kita akan berbicara sampai kepada hal yang sangat kecil tentang DNA itu sendiri. Oh, I see. Kita bisa lihat sampai kepada hal itu. Jadi orang tua rohani juga bisa menunjukkan kepada mereka apa yang Tuhan bisa katakan atau ketidakpahaman mereka atas tantangan kehidupan masalah-masalah. Apakah seperti itu juga ya? Betul. Nah Pak, masalahnya kan gini Pak, setiap orang tentunya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Dan tidak sedikit orang-orang ini yang juga memiliki luka-luka batin. Kemudian misalnya mereka dilecehkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian mereka memiliki masa lalu yang sangat kelam.
apakah kan istilahnya tidak semua orang mempunyai titik awal yang sama gitu loh. Nah, bagaimana pada waktu kita menghadapi masalah-masalah seperti ini untuk kita boleh menjadi dewasa dalam hal rohani? Iya, kalau berbicara untuk menjadi dewasa, maka juga dibutuhkan juga satu figur yang bisa meneladani mereka. Figur juga ya? Tetap figur. Karena apa yang saya lihat, ya waktu saya dalam 1 tahun saya sendiri dengan Tuhan, Roh Kudus banyak menyikapkan. Inilah bagaimana sebenarnya jemaat mula-mula dimulainya benar. Tapi somehow di tengah jalan, fondasi yang telah dibangun oleh murid-murid Tuhan, para rasul itu menjadi belok. Yang seharusnya fatherhood ya, tetapi berubah jadi leadership. Jadi seharusnya apa yang dimulai pada jemaat mula-mula, karena jemaat mula-mula itu meneladani bagaimana Yesus dengan Bapaknya punya hubungan. I see. Tapi somehow di tengah jalan rubah konsep pembahapan itu berubah jadi konsep kepemimpinan. I see. Ya. Tetapi apakah juga seseorang perlu berdamai dengan masa lalunya? Saya pikir harus ada yang menceritakan hal itu, karena memang setiap orang dari manapun dia berasal, latar belakangnya adalah dosa memang. Asik. Kita akan berdiri dulu Pak, nanti kita akan kembali untuk nyambung ke sana ya. Oke pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ada masa lalu, tetapi tidak bisa dipungkiri firman Tuhan meminta kita untuk kita bertumbuh secara dewasa. Nah, siapapun Anda, tentunya Anda punya tantangan kehidupan, Anda boleh meminta bantuan doa kepada kami, atau pada waktu Anda menyaksikan YouTube, Anda bisa tinggalkan komentar, kami akan jawab, dan kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan Anda. Jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. Supaya nanti anak-anak rohani ini juga bisa melihat figur yang ada pada pemimpinnya yang adalah menjadi orang tua rohani bisa kelihatan. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. saudara dibangkitkan dulu, kita dimenunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang.
kembali bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini menarik sekali ya pemirsa, tentang sonship. Dan tadi seperti yang dibagikan oleh Pak Timothy, ternyata para pemimpin di gereja punya panggilan bukan hanya untuk menjadi pemimpin, bukan hanya untuk menjadi gembala sidang atau penginjil dan lain sebagainya, tapi harus bisa membapai anak-anak yang ada di gereja kita. Begitu ya Pak kira-kira ya. Jadi itu tugas yang sangat mulia ya Pak ya. Nah itu harus dirubah berarti hatinya ya, karena nggak semua orang bisa punya hati sebagai bapak. Karena kalau pemimpin kan salah, dihukum ya, skors, nggak boleh pelayanan. Tapi kalau 5 tahun nggak bapak, boleh khotbah, 5 tahun nggak boleh WL. tapi kalau sebagai bapak, kalau anak berbuat salah, hatinya ikut hancur gitu kan. Kenapa kamu melakukan ini dan mau peduli untuk memulihkan anaknya? Kira-kira seperti itu ya Pak? Iya, tepat sekali. Kalau seorang bapak itu apa yang saya tangkap ya, dia harus bisa melihat jati dirinya ada pada orang itu. Dia harus bisa lihat di orang itu ada DNA dia. Ya seperti kalau orang tua jasmani kan bisa lihat kenapa dia bisa dibedakan antara anak-anak orang lain sama anak-anaknya sendiri. Karena waktu dia melihat anak-anaknya sendiri, dia bisa lihat itu jati dirinya si orang tua. Betul. Jadi hubungan seperti ini harus masuk supaya nanti anak-anak rohani ini juga bisa melihat figur yang ada pada pemimpinnya yang adalah menjadi orang tua rohani bisa kelihatan. Karena memang harus natural seperti itu. Iya, iya. Nah tadi sebelum break kita juga berbicara tentang masa lalu nih Pak. Nah sekali lagi kan ada orang-orang yang juga misalnya mungkin mereka masa lalunya ada yang baik banget gitu ya. Mereka dilahirkan dalam keluarga yang sangat mengasihi, tetapi ada satu keluarga yang mungkin penuh dengan kekerasan, penuh dengan apa ya, pelecehan dan yang lain-lain dan kehancuran gitu. Nah sebagai bapak rohani, bapak pernah ngalami nggak ada orang-orang yang perlu dilayani seperti itu? Hampir semua yang datang kepada saya mereka punya krisis figur. Oh. Jadi saya menemukan bahwa ternyata pemicu masalah terjadi dalam seseorang itu karena figur nggak ada. Ya. Karena figur nggak ada. Dan akhirnya apa? Mereka lebih mengentertain atau mereka lebih mengikuti dorongan dosa yang ada pada mereka. Kan Yesus ngomong begini dalam Yohanes, kamu tidak mengerti bahasaku karena iblis telah menjadi bapa. Oh, tidak dibilang iblis menjadi pemimpinmu, iblis menjadi bapamu. Jadi setan mengambil alih fungsi ketika dosa masuk, dosa menguasai manusia. Tujuannya adalah supaya setan menguasai manusia dengan pakai figur bapa yang palsu. Jadi kalau tidak dibapai secara firman Tuhan dengan benar, maka akan dibapai oleh iblis gitu ya. Karena Yesus sendiri bilang begitu kan. Oh, oke. Jadi jadi apa yang terjadi dalam kehidupan saya dengan orang-orang yang bersama saya bisa mengambil kesimpulan mereka yang datang yang punya masalah, kenapa mereka rentan, kenapa mereka tidak kuat menghadapi tantangan, karena tidak ada fondasi yang kuat yang diletakkan atas mereka. Dan rata-rata mereka adalah orang-orang yang lahir dari ketertolakan, sehingga mereka menjadi orang yang sangat rentan. Disinilah peranan bapak rohani itu harus masuk. Nah, Bapak menemukan mereka di mana atau mereka yang menemukan Bapak? Ini semua memang pekerjaan Roh Kudus ada. Karena satu sekali waktu saya melayani di tempat lain gitu, tiba-tiba habis ibadah mereka datang berkata, Pak, kok ada sesuatu yang waktu saya sampaikan waktu saya dengar khotbah Bapak, kok ada sesuatu yang tergetar di dalam hati saya. Jadi setelah ibadah mereka samperin saya. Lalu mereka mulai cerita, akhirnya counseling gitu ya. Setelah counseling saya menemukan bahwa ternyata krisis ini yang hancur dalam hidup mereka, krisis figur ini yang hancur. Kenapa mereka bisa tergetar mungkin melihat apa yang saya bagikan? Karena dalam satu tahun pun Tuhan memproses saya, 1 tahun pun Tuhan mempersiapkan saya supaya saya matang benar tentang apa yang Tuhan mau nyatakan di hari-hari terakhir, tentang generasi yang disebut generasi anak itu, generasi keputraan itu, supaya itu segera muncul. Jadi bayangin 1 tahun saya harus berendam di situ, saya nggak boleh kemana-mana, saya nggak boleh ada topik-topik lain di dalam pikiran saya harus berendam di situ. Akhirnya saya menemukan bahwa mayoritas dari persoalan manusia yang ada adalah karena krisis figur. Dan akhirnya mereka menerima figur yang palsu bahkan. Figur yang palsu yang berasal dari si iblis itu melalui lingkungan, melalui tren-tren yang ada di dunia. Akhirnya mereka lihat, oh pengen seperti ini, ternyata itu adalah figur yang palsu. Di belakangnya itu adalah si setan itu sendiri dengan figur. Manusia ternyata saya lihat sebenarnya perlu figur. Iya. Betul. Nah, Pak, inilah gapnya. Tentang membangkitkan generasi keputraan tadi itu ya kan, setelah mereka mengalami pemulihan, sekarang dapat figur misalnya gitu ya. Bagaimana kemudian merubah sehingga mereka
merasa bertanggung jawab untuk menjadi partaker, menjadi juga melayani bersama-sama dalam pekerjaan Tuhan. Ya mau tidak mau seorang pemimpin harus fokus, harus menangkap apa yang, karena Yesus kan memberikan contoh keteladanan. Jadi mau nggak mau para pemimpin ini juga harus fokus kepada generasi. Karena kalau di dalam Alkitab kita bisa khotbah macam-macam, topik bisa banyak kita bukakan terserah. Tapi kalau semuanya diarahkan kepada keputraan yang ada di dalam Yesus untuk generasi, maka mungkin kita ambil dari angle mana saja, ujungnya supaya benih Tuhan itu yang adalah keputraan itu jadi, itu akan jadi. Harus ada pada pemimpin untuk fokus ke situ. Harus ada orang yang punya hati generasi. Sekarang kita lihat semua sekarang berubah. Dari pergerakan yang saya pantau, semua diarahkan kepada bagaimana menjangkau generasi. Bahkan bukan hanya memberikan mereka supaya mereka bertobat, bagaimana supaya mereka jadi. Karena betul. Firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan adalah Allah daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Tuhan adalah pemilik daripada segala generasi dan ini yang Tuhan mau untuk menjangkau ke orang-orang itu ya, betul. Ya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya Pak, bagaimana menjadi dari sekedar menjadi jemaat, menjadi partaker itu apa yang harus dilakukan gitu? Kalau saya lihat begini, maka tugas pemimpin ini yang harus betul-betul mengerti, karena mereka harus di feeding secara kontinu. Mereka harus diberitahu, mereka harus diimpartasi supaya yang kita mau letakkan adalah satu fondasi. Fondasi itu harus diletakkan oleh sebaiknya satu orang yang punya hati untuk generasi. Satu contoh yang sederhana tuh gini, kalau kita mau bangun rumah, banyak kontraktornya nggak jadi rumahnya. Kalau kita mau bangun rumah satu aja, jadi supaya fondasinya sama, bangunnya rapi, dari bahan-bahan yang rapi, itu pasti jadi. Nah, dari tadi Bapak juga ngomong impartasi dari pemimpin rohani atau orang tua rohani kepada anak-anaknya. Apa yang harus diimpartasikan, Pak? Yang harus diimpartasi adalah gaya hidup tentunya. Gaya hidup. Jadi bukan hanya orang khotbah dari mimbar. Jadi meneladani gaya hidup orang tua rohani Jadi kita. si orang tua rohani harus sedekat mungkin dengan mereka. Jalan bareng. Ya itu sebenarnya model jemaat mula-mula atau gaya Yesus. Yesus jarang sekali tinggal bareng sama Yesus. Yesus jarang sekali di sinagog. Sekali-sekali dia di sinagog, tetapi dia sama-sama ke pantai, makan-makan bareng gitu. Lalu mulai menceritakan semuanya. Sebenarnya itu adalah model yang paling tepat untuk supaya orang bisa melihat firman yang menjadi daging itu. Tapi apa yang terjadi setelah yang saya tadi di awal saya sudah katakan, harusnya dimulai dari model pembapaan seperti yang diteladani oleh Yesus, somehow di tengah jalan berubah menjadi kepemimpinan. Jadi akhirnya pemimpin cuma dari mimbar ngomong ke bawah. Dan kalau ngomong ke bawah, interaksinya pasti susah. Harus dari atas itu turun ke bawah. Pemimpin-pemimpin sekarang harus berubah mindsetnya bahwa I don't want to be called myself as a leader. Aku tidak mau disebut lagi sebagai pemimpin. Aku mau supaya mereka mengerti bahwa aku adalah bapak rohani bagi mereka. Oke, kita akan lanjut nanti Pak ya. Oke, ya, proses sekalian, firman Tuhan bahkan mengatakan ada banyak guru-guru tetapi hanya ada satu Bapa. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah dimuridkan oleh satu orang hamba Tuhan yang menjadi Bapak rohani saudara ya? Tentunya menjadi Bapak ini kita nggak berbicara masalah gender, tetapi juga ada orang tua atau ibu-ibu rohani yang dapat menjadi Bapak rohani Anda ya, dalam tanda kutip. Nah, apabila Anda mempunyai masalah dalam kehidupan Anda, kami ada di sini untuk membantu dalam doa, atau Anda tinggal komentar melalui YouTube yang Anda saksikan, dan kita percaya bahwa ada kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan Anda. Bersama-sama kita dapat bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan. Stay tune hanya di Good News Program. Kita tidak hanya lihat orang-orang di luar sana, generasi yang belum terjangkau. Orang-orang sudah dalam ministry juga jatuh. Kenapa? Karena belum kembali kepada fondasi yang sebenarnya. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Masuk. Pak, bos. Nih, cobain deh. Wah, look so good nih bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri. Nah, beda sama kita yang jomblo. Lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Sayur apa yang besar? Dino Sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Hal yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo.
Baru sosis so nice jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis so nice jumbo. So nice jumbo, jumbo puasnya. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Masih dalam Good News program dalam satu topik yang luar biasa, yakni sonship. Kita percaya bahwa topik ini akan menjadi berkat buat siapapun Anda. Kembali kepada Pak Timothy. Nah Pak, ada yang satu menggelitik saya nih Pak. Kalau namanya anak kan pasti dapat warisan tuh Pak. Iya. Ya, jadi kalau bapak-bapak rohani harus ngasih warisan ke anak-anaknya. Nah, gitu. Warisan Gimana? iman. Itu luar biasa, luar Ya, biasa. gimana, Pak? Itu bisa dibicarakan nanti. Tapi pada esensinya nih kalau kita lihat apa yang terjadi, dosa itu menghasilkan karakter yang error. Kenapa? Karena dosa itu yang masuk dalam kehidupan manusia itu adalah impartasi atau warisan dari dosa yang ada di dalam karakter manusia. Dan ketika pembapaan secara rohani itu dibutuhkan, maka pertama-tama akan ada penyelarasan dalam orang yang dibapai. Supaya jiwanya stabil, karakter stabil. Dalam case kemarin yang sudah Bapak wawancara ada tentang si Jonathan itu. Oh, Jonathan itu. Oh iya. Dia kan adalah satu pribadi yang tidak stabil hidupnya. Kalau waktu Bapak interview kan lihat latar belakang dia seperti apa. Akhirnya dosa membuat dia menjadi satu pribadi yang tidak stabil. Dia protes dengan dirinya, akhirnya dia jadi menjadi apa yang setan mau. Tetapi ketika dia berjumpa dengan satu figur yang menurut dia ini adalah figur yang dia harus dapat, maka jiwanya akan stabil. Setelah itu kita harus kupas tentang the true sonship in Jesus. Kita harus buka tentang keputraan di dalam Kristus, apa yang akan kita terima. Jadi bukan sekedar seorang bapak rohani menjadi bapak rohani bagi anak-anak rohani mereka, memantau mereka sampai jiwa mereka stabil. Tapi kemudian harus ada penyingkapan tentang apa sih identitas keputraan di dalam Yesus itu, hasilnya apa. Dan saya ada beberapa catatan dari keputraan Kristus yang harus segera dimanifestasikan di bumi. Itu nomor satu ada namanya legacy. Ya. Yang kedua ada namanya inheritance yang adalah warisan itu. Kemudian baru ada namanya authority, otoritas. Kemudian baru ada namanya kingdom reign. Jadi ini akan terjadi ya, memerintah ini akan terjadi kalau pertama-tama jiwa kita sudah pulih dulu, kita sudah dibalur dulu, diselaraskan jiwanya, ditenangkan jiwanya lewat bapak rohani. Kemudian si bapak rohani harus membawa mereka masuk kepada pemahaman rohani. Apakah yang namanya keputraan di dalam Kristus? Satu ayat Pak, saya kutip di dalam Efesus 1 ayat 11. Kenapa dalam Efesus 1 ayat 11 Paulus bilang begini, aku katakan dalam tanda petik di dalam Kristus. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami dari semula, ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud yang Tuhan sudah sediakan. Kenapa dikatakan di dalam Kristus? Dan Paulus memahami bahwa arti di dalam Kristus itu adalah sonship in Yeshua, sonship di dalam keputraan Yesus itu yang harus diketahui. Jadi bayangkan jemaat mula-mula tuh fondasinya udah tepat, tapi di tengah jalan berubah. Dan akhirnya kita bisa lihat orang yang hancur. Bahkan ada orang-orang yang sudah ada dalam ministry loh Pak. Kita tidak hanya lihat orang-orang di luar sana, generasi yang belum terjangkau. Orang-orang sudah dalam ministry juga jatuh. Kenapa? Karena belum kembali kepada fondasi yang sebenarnya, yaitu pembapaan itu harus ditangkap lagi oleh para pemimpin. Supaya generasi yang hancur di luar sana, yang figurnya rusak karena tren dari bapak yang palsu, dibawa dulu, dipulihkan dulu, distabilkan jiwanya, kemudian dibawa kepada pemahaman rohani. Lalu kemarin itu. Bapak juga memberikan satu ayat yang saya baca yang bilang bahwa sebelum Yesus datang maka harus ada pemulihan segala sesuatu. Itu bisa Bapak jabarkan kan itu Kisah Rasul 3:21. Jadi kita semua tahu bahwa nanti akan ada waktunya Yesus datang kembali. Tapi tidak dibukakan secara eksplisit kalau Yesus datang kembali, dia menjemput kita dalam keadaan seperti apa, status kita seperti apa. Ternyata apa yang saya tangkap selama 1 tahun perenungan itu, kalau Yesus datang kembali, maka Tuhan akan menjumpai orang-orang yang sudah masuk di dalam keputraan Yesus itu sendiri. Dia akan datang. Makanya peran Roh Kudus sekarang ini untuk mengarahkan kita, membawa kita masuk kepada pengertian what is sonship, apakah keputraan ini dalam Yesus ini gimana. Dia datang untuk dia melihat bahwa apa yang sudah dikerjakan di kayu salib dengan dia menebus kita, kemudian pekerjaan Roh Kudus itu memberikan pengertian kepada apa yang seharusnya menjadi bagian kita, harus dong kita alami sebelum dia datang.
Pasti. Harus Iya, kita iya, ini. iya, iya. Jadi itu dia. Kalau misalnya seseorang mendapatkan kepenuhan, Pak, berarti dalam tanda kutip ini warisan nih ya. Apakah ada dampak real atau nyata yang kemudian orang-orang sekelilingnya dapat lihat dan kemudian dapat berdampak buat banyak orang gitu? Pasti. Apa Pasti. itu? Seperti apa, Pak? Pasti, karena kalau kita lihat lebih jauh lagi, kan ada juga tertulis dalam Roma 8, seluruh makhluk menantikan saatnya. Seluruh makhluk menantikan saatnya, apa itu? Anak-anak Allah. Jadi kalau berbicara tentang seluruh makhluk, semua yang ada di dunia ini itu sebenarnya ternyata menantikan keputraan Kristus lewat orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa ini harus jadi. Termasuk orang-orang yang nanti hidupnya di marketplace. Karena kenapa? Apa bedanya dong kita yang ada di dalam Kristus sama orang di luar Kristus yang hidupnya sama-sama mengalami stres, mengalami masalah ekonomi, kenapa tidak terjadi terobosan dalam keuangan? Kita doakan, kita tumpangin tangan, kenapa mereka masih mengalami? Sebenarnya ketika Roh Kudus singkapkan ini seharusnya berbeda. Dalam hal manifestasi inheritance itu kan berapa kali Yesus berkata begini, apapun yang kamu lakukan itu berhasil. Iya. Nah, itu kan warisan. Apapun yang kita kerjakan. Jadi apa yang saya dapat dalam bayangan orang-orang generasi sebelum Yesus datang, haruslah generasi yang memanifestasikan bahwa apa saja yang mereka buat harus berhasil. Ini perbedaan yang sangat jelas nanti. Ini namanya inheritance. Mereka buka usaha apa, usaha itu akan maju. Kenapa? Karena identitas mereka itu pulih. Dan Roma 8 berkata seluruh makhluk menantikan saatnya. Jadi makhluk itu berbicara juga the resources of the earth. I see. Ya, The betul, resources. betul. Karena segala sesuatu firman Tuhan dalam kitab Mazmur mengatakan adalah miliknya Tuhan. Tuhan pencipta langit bumi, disediakan semua tambang-tambang, gitu, semua hewan-hewan yang ada, stok-stok yang ada itu semua milik Tuhan ya. Dan tentunya ini disediakan untuk anak-anak Tuhan mengalami kelimpahan, untuk putra-putra mengalami manifestasi yang maksimal dalam kehidupannya. Dan itu harus terlihat. Jadi waktu saya berdoa nih, Roh Kudus nyatakan bahwa akan ada satu season, akan ada satu masa sebelum dia datang kembali, di mana inilah saatnya Tuhan mau display yang namanya sonship itu seperti apa. Di mana apa saja yang mereka perbuat itu berhasil. Ini harus menjadi kesaksian yang sangat real, bukan di awan-awan, bukan hanya secara rohani. Itu harus dimanifestasikan ke bumi. Berarti orang-orang yang dalam kondisi terutama perekonomian nih ataupun kejiwaan yang paling terpuruk sekalipun, seharusnya ada kesempatan untuk mereka dapat bangkit, Pak ya, dan dipulihkan. Saya pernah dulu kasih satu ilustrasi gini. Kalau orang-orang sudah pulih, jati dirinya pulih, kita melihat kayu, kita lihat ini aku akan buka usaha ini, jadi. Kenapa? Ini bahkan ini kalau kita pakai bahasa profetik itu begini, alam semesta akan melayani kita. Wow. Jadi bisa bayangkan kalau alam semesta itu melayani. Kamu usaha perikanan, ikan-ikan itu kan datang. Wow. Sama seperti di zamannya Yesus. Ikan-ikan, the resources of the earth, they are going to serve the sons. Mereka melayani para putra ini. Nah, kalau kita tidak masuk kepada dimensi ini, ya tentu saja ya istilahnya biasa-biasa. Bagaimana itu sumber-sumber alam itu bisa melayani, karena sumber-sumber alam itu diciptakan untuk melayani para putra itu sendiri. Luar biasa ya. Jadi keren. pertanyaannya adalah apakah identitas kita sudah pulih atau atau belum? Betul. Lalu yang kedua, kalau identitas kita sudah pulih berarti apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Pasti, bukan mudah-mudahan. Pasti. Puji Tuhan. Jadi kalau belum berhasil, cek lagi kamu sudah jadi putra atau belum, gitu kan. Atau mungkin kita masih dalam tengah-tengah proses nih, tengah-tengah Jadi proses don't give up, gitu. bisa. Never give up. Good. Nah, Silakan. pemirsa, sebelum kita closing segmen ini ada kesaksian dari seorang pemirsa yang beberapa saat lalu minta didoakan setelah mengalami terobosan mujizat. Dia mengirimkan SMS kembali dan berkata, "Shalom, terima kasih buat dukungan doanya. Saya ke dokter selama 2 minggu karena nyeri di dada dan jantung berdebar. Saya diminta dokter untuk cek darah karena dokter curiga saya terkena jantung. Ternyata hasilnya baik. Sekarang saya sudah sehat. Tuhan Yesus sungguh baik." Puji Tuhan. Amin. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email di doa@anugerah.net, sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali dalam Good News program. Nah, tetapi bukan cuma keselamatan nih yang diinginkan oleh Bapa di surga, tetapi yang kedua yaitu adanya pemulihan, pendewasaan. Open your heart, here are good news for you. Good news for you.
masuk. Pak, bos. Nih, cobain deh. Wah, look so good nih bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri. Nah, beda sama kita yang jomblo. Si lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Sayur apa yang besar? Apa ya? Dino, sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Hal yang besar dan bikin seru. Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Sonship hanya di Good News Program. Langsung kembali kepada narasumber kita, Pak Timothy Parengkuan. Nah, Pak, ini kan sudah akhir dari episode kita. Bisakah Bapak memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa di rumah, khususnya buat mereka yang sedang struggling untuk bangkit menjadi sons of God, menjadi putranya Allah? Silakan, Pak. Saya mau membagikan satu dorongan buat Anda semua pemirsa Good News ini adalah begini. Sebelum Anda diciptakan, Tuhan sudah mengenal Anda terlebih dahulu. Amin. Jadi kalau Anda sedang mengalami satu perjuangan, keep on moving. Jangan bimbang dan temukan seseorang yang akan menjadi bapa rohani Anda. Saya yakin bahwa destiny masih ada di depan. Dan kita sedang berjalan bersama-sama memasuki apa yang menjadi bagian kita di dalam Kristus Yesus. Jadi jangan goyah, jangan lemah, maju terus, ikuti terus acara seperti ini supaya Anda menjadi satu pribadi yang dahsyat di dalam Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Amin. Timothy. Ya, Ya, terima kasih, Pak Timothy. kita yakin acara ini akan menjadi berkat dan kami sangat diberkati. Pasti. dengan Haleluya. kehadiran Anda. Oke, puji Tuhan. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa menjadi anak Tuhan ini adalah suatu privilege yang sangat besar ya. Kita lihat bersama-sama melalui firman Tuhan yang akan saya bacakan dari kitab Yohanes pasal yang pertama, kita melihat ayat 12 sampai dengan ayat 13 ya. Di sini firman Tuhan berkata kepada kita, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah." Jadi ada suatu kesempatan, ada satu privilege nih ya. Jadi pada waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehendak daripada Bapa itu nomor satu, tentunya adanya pemulihan. Dosa itu memisahkan. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terjadi pemisahan. Mereka harus diusir keluar daripada Taman Eden, dan mereka kehilangan semua privilege yang Tuhan sudah berikan kepada mereka ya. Tetapi puji Tuhan, Adam yang pertama ini memang gagal, tetapi Bapa itu mempunyai suatu rencana yang dahsyat banget ya. Mega salvation plan untuk setiap manusia. Maka dikirimlah Adam yang kedua yang bernama Yesus Kristus. Nah, puji Tuhan, Adam yang kedua ini berbeda banget dengan Adam yang pertama, karena Adam yang kedua ini berhasil. Ada berbagai macam tantangan yang terjadi dalam kehidupannya, mulai daripada waktu dia dikandung dalam rahim Maria ya, ibu jasmaninya, sampai dia lahir, sampai dia dewasa, sampai akhirnya dia dapat memuridkan murid-muridnya, sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Adam yang kedua ini berhasil. Rencana Bapa di surga itu kemudian dieksekusi dengan baik, sehingga pada waktu Yesus Kristus mati dan kemudian dibangkitkan, kita sekarang menerima kesempatan yang baru, yaitu kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Nah, tetapi bukan cuma keselamatan nih yang diinginkan oleh Bapa di surga, tetapi yang kedua yaitu adanya pemulihan, pendewasaan. Pada waktu kita menjadi dewasa, kita disebut bukan lagi menjadi the children of God, tetapi kita dijadikan sebagai the sons of God. Kita menjadi para putra, menjadi para putrinya kerajaan surga. Nah, di sini ada sesuatu yang sangat luar biasa, karena firman Tuhan mengatakan bukan kita yang memilih dia, pemirsa sekalian ya, tetapi dia yang terlebih dahulu memilih setiap daripada saudara. Jadi saya tidak tahu masalah apa yang saudara lagi hadapi pada saat-saat ini, tetapi kita percaya bahwa serahkan masalahmu kepada Bapa di surga.
Narasumber mengatakan bahwa alam semesta ini, ya, ini adalah milik daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan sekarang juga Bapa kita mempunyai kuasa memberikan otoritas itu kepada kita. Yesus berkata, segala kuasa diberikan kepadaku, dan sekarang kuasa ini diberikan kepada kita. Berbicara masalah otoritas yang sangat luar biasa, dan di dalam otoritas ini kita percaya bahwa Tuhan menghendaki kita untuk mengalami pemulihan seutuhnya. Apabila keluarga Anda berantakan, percaya ada mujizat Tuhan untuk terjadi pemulihan dalam keluarga Anda. Apabila keuangan Anda atau bisnis Anda bangkrut, percayalah ada kuasa pemulihan. Bisnis Anda akan mengalami pemulihan bahkan lebih lagi. Pada waktu secara jasmani Anda sakit, percayalah dengan bilur-bilurnya Anda dapat disembuhkan. Anda pun akan mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk mengalami pemulihan dalam kesehatan. Bagaimana dengan Anda? Anda mau menjadi para putra dan putrinya kerajaan surga? Kalau Anda mau, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Biarlah mereka mengalami Tuhan pemenuhan akan Engkau, sehingga masing-masing daripada kami, Tuhan, mengerti bagaimana kami dapat menjadi para putra dan para putri daripada kerajaan-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata, Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para pemirsa Good News Program. Mereka yang memerlukan lawatan-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada. Siapapun Anda pemirsa, saat ini dari tempat ini, aku melepaskan kemuliaan Tuhan. Engkau terima pemirsa, bahwa Tuhan punya cara untuk engkau mengalami kelimpahan, engkau mengalami pemulihan daripada segala sesuatu. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus-Nya memulihkan dan memberkati Anda. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan pemirsa, 1 jam telah kita lewati bersama. Kami berharap pemirsa diberkati sama seperti kami di studio juga diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kami pamit undur. Kita akan berjumpa lagi di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube @Anugerah Ministries. Kita percaya kebersamaan ini akan selalu mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.